Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Pisces? Ketemu lagi ya. Kita lanjutin lagi readingan sebelumnya. Ada kabar apa lagi nih untuk Pisces dalam waktu dekat ini? Amin. Semoga yang baik-baik. Tapi raiso sih bro ya. Nggak bisa lur, di sini itu baik dan nggak baiknya semua akan saya kupas. Nggak bisa milih. Karena begitulah realita hidup ini. Ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang, ada baik, ada buruk. Kalau pinginnya baik terus, ya nanti ketika ada hal buruk sedikit aja kaget. Kayak biasa, mode hostnya belak-belakan. Biar hostnya belak-belakan, cara ganti modenya klik tombol like. View promosi pula. Oke. Jadi selamat datang untuk teman-teman yang baru hadir. Ya beginilah kondisi hostnya ya. Kadang agak error, ceplos apa adanya. Lur absen dulu deh, dari kota mana yang hadir nih? Monggo absen dulu deh. Ya. Ya, waktu begitu cepat berlalu. Lur, gimana lur? Cuaca di daerahmu lur? Lagi musim apa? Kok hawanya agak-agak syahdu ya Pisces ini? Ada apa dengan Pisces ini? Ada something. Oke. Oke, ini video durasinya panjang. Kalau kamu nggak suka video panjang ya skip aja deh. Gitu. Wow. Oke. Pisces, saya kasih clue ya. Hati-hati dalam waktu dekat ini ya. Kedepannya hati-hati untuk semua Pisces. Please. Hati-hati dengan godaan hawa nafsu. Yaitu tentang kepinginan ya. Sifat nafsu yang sifatnya kepinginan. Nafsu kepinginan ya. Ngelihat sesuatu yang bagus dikit pengen beli. Ini bagus pengen beli. Ini bagus pengen beli. Ujung-ujungnya nggak kepake. Ya, siapa nih yang kayak gitu nih? Coba renung dulu deh. Lihat kanan kirimu di dalam rumahmu itu. Banyak sekali barang-barang yang ujung-ujungnya cuman jadi pajangan doang. Cuman jadi isi gudang doang. Ya semoga Pisces nggak kejebak dalam zona boros. Ya semoga kamu bisa mempergunakan keuangan kamu dengan bijak. Tapi ini vice versa. Tentang keborosan ini vice versa. Artinya gini deh. Bisa dari Piscesnya itu sendiri, bisa juga karena faktor luar diri. Yaitu bisa tentang faktor orang terdekat kamu. Yang duit terus. Gerem saya. Iya kan? Iya parah bro. Di mata mereka nggak tahu nih, saya ngerasa Piscesnya lagi banyak duit nih. Di mata orang-orang di sekitar Pisces, termasuk keluarga dari Pisces itu sendiri. Dan orang terdekat Pisces. Hati-hati. Orang-orang di sekitarmu memandang kamu banyak duit, padahal ya kamu sendiri ngepres. Pas-pasan lah mungkin untuk kehidupan kamu kan. Jadi tentang makna keborosan ini, ya semoga kamu bisa selalu hati-hati sih ya. Karena yang saya khawatirkan ini adalah yaitu tadi sih orang di sekitar kamu atau orang terdekat kamu yang banyak ya gitulah selalu duit terus ke kamunya gitu loh. Kamu tuh kayak ngerasa sebenarnya capek sih, tertekan sih dengan kondisi kayak gitu ya. Ya nanti disesuaikan aja sih apa yang saya bahas di sini ya. Kayak gitu.
Karena sifat readingan ini sifatnya general. Oke, itulah satu ya. Yang kemudian yang clue kedua adalah sebenarnya gini sih. Saya ngerasa ya, kalau dari PSS itu sendiri, ini orangnya pantang menyerah, ulet, cukup ulet ya, orang-orang PSS ini ulet dalam berupaya, bekerja, mencapai suatu tujuan atau mencapai suatu tujuan. Itu orang-orang PSS cukup ulet. Gitu. Ya, pesanku di bulan ini, satu, hati-hati dengan orang-orang di sekitar kamu yang ujung-ujungnya duit, satu. Yang kedua, ya mungkin baik sama kamu karena pengen duit kamu doang. Hati-hati aja gitu, kayaknya kamu lagi jadi sorotan orang, dan ada kemungkinan ada di antara mereka yang mau minjem duit kamu, ya gitulah ya. Ya, tapi kembalikan ke kamu aja sih. Yang penting kamu hati-hati dan kamu lihat baik-baik gitulah. Ingat, kita nolong orang nggak harus pakai uang, tidak harus pakai uang. Kita, kalau kamu punya uang lebih ya monggo gitu loh, ya sah-sah saja. Cuman kalau kondisinya lagi ngepres, lagi keadaan kembang kempis, ya pentingkan dirimu dulu deh, sayangi dirimu dulu deh, gitu loh maksudnya. Ya. Oke, lanjut lagi. Clue kedua, hati-hati Pisces, ini masalah kerinduan. Ada yang sedang kepikiran atau nggak tahu ya, keinget dengan seseorang yang mungkin kamu nilai baik, bisa sepemahaman sama kamu, sefrekuensi sama kamu, bisa membuat kamu tenang. Ini bisa tentang sahabat atau mantan atau orang yang pernah kamu kenal sebelumnya. Kenapa kok memori ini muncul di dalam diri kamu? Karena keadaan tadi. Ya, mungkin ada yang rindu orang tuanya, saudara, atau orang yang pernah baik sama kamu, yang pernah nolong kamu, yang pernah nasihatin kamu, atau malah keinget mantan di sini. Kemungkinannya banyak. Karena keadaan, sekali lagi karena keadaan ya. Jadi memori alam bawah sadar ini muncul ketika kamu menghadapi kondisi yang sebenarnya cukup tertekan. Saya ngerasa Pisces memang lagi tertekan dengan keadaan ya, complicated ya. Bisa tentang masalah duit, masalah lingkungan, orang terdekatnya, kayak gitu. Atau mungkin masalah pasangan kamu sendiri yang sifatnya jujur ini ngebuat Pisces bener-bener sampai pusing gitu loh, mumet gitu. Karena nggak tahu ya, saya ngerasa dari segi pasangan kamu pun perubahan sifatnya nih, nggak tahu ya, konyol lagi deh kayaknya gitu loh. Jadi di sini teman-teman semua, masalah kerinduan ini vice versa ya, sekali lagi vice versa, bisa ke Pisces, bisa juga tentang seseorang yang kemarin atau beberapa waktu yang sebelumnya mungkin pergi ninggalkan kamu, dan ini keinget lagi sama kamu. Nggak tahu orang ini pengen ketemu sama kamu aja sih di sini. Cuman kok ya agak susah nih mau ketemu gitu loh ya. Satu, yang kedua bisa tentang seseorang yang meninggalkan kamu ini akhirnya sadar bahwa kamu itu baik gitu. Dan seseorang ini ya memang pengen ketemu sama kamu, cuman kayaknya nggak ada akses. Susah nih ketemu sama kamu ya. Jadi seseorang ini seperti terbelenggu oleh kerinduan. Ini adalah karma untuk dia di sana. Di mana ya? Di ujung mungkin pokoknya di sana lah, tuh sana. Nggak tahu di mana dia. Ya gitu loh. Ini lagi kena karma dia, kena karma kerinduan. Jadi karma itu tidak harus tentang sesuatu yang sakit loh. Kita rindu dengan seseorang, kita kangen dengan seseorang, tapi nggak bisa ketemu, nggak ada akses, apa nggak sakit. Logika aja. Coba, pasti kamu pernah ngerasakan juga kan? Ini sakitnya gede loh, sakit banget. Jadi orang ini sampai meneteskan air mata, gitu. Ya salahnya dewe lah ya. Ya gitulah manusia lur ya. Kesadarannya telat, gitu.
Tapi yaudahlah ya, pesanku doakan yang baik aja untuk dia ya. Di Al-Fatihain aja untuk dia, biar dia anteng, biar dia tenang, gitu aja. Ya, lanjut. Kemudian kedepannya Pisces, sesuatu yang membuat kamu takut ya. Saya nggak tahu, saya ngerasa kamu kayak mengalami kecemasan tentang hari esok gitu ya. Ini lagi-lagi tentang kondisi tertekan tadi ya gitu. Mungkin kamu takut nanti kalau nggak bisa bayar gimana, masalah hutang mungkin, atau masalah sesuatu mungkin kayak gitu. Jadi ini membuat kamu akhirnya takut. Satu hal yang harus saya tegaskan di sini untuk Pisces, please ya, ya semua manusia pasti punya namanya overthinking, punya gitu loh. Kecemasan itu pasti semuanya kita punya. Saya juga punya kok. Sifat itu saya punya gitu loh. Cuman yang perlu kita renungkan di sini, apakah kecemasan itu harus kamu ikuti terus-menerus? Takut nanti nggak begini, takut nggak bisa itu, takut nanti nggak dapet ini gimana. Ya, sesuatu yang masih menjadi misteri. Besok itu kan misteri loh ya. Dan logika gini loh, Lur. Coba diantengin lagi ya. Kita ngobrol dulu dari sini. Kamu takut tentang masa depan kamu, hari esok kamu bagaimana? Kamu udah mikirin gitu loh. Ya. Sedangkan besok hidup dan tidaknya kita nggak ngerti. Ada yang tahu besok nih kita masih hidup atau enggak? Nggak ada yang tahu, Lur. Kapan kita pulang itu kita nggak tahu. Jadi logikanya gini loh ya. Boleh kamu memikirkan masalah kamu, mencari solusi, jalan keluar ya. Itu normal ya manusia. Tapi ketika ya rasa takutmu ini berlebihan tentang hari esok, ini akan membuatmu susah bergerak. Serius. Rezeki yang mau datang tuh kayak mental gitu loh. Kenapa? Kamu udah takut duluan. Kayaknya kamu tuh nggak seakan-akan loh ya. Seperti nggak percaya dengan kehendak Tuhan. Nggak percaya dengan adanya Tuhan. Ya sorry loh ya. Ya logika aja lah. Ya kalau memang kita yakin dengan Tuhan. Bener-bener meyakini loh ya. Harusnya kita nggak ngalami kecemasan yang berlebihan tentang hari esok. Gitu loh. Sedangkan kenapa kita harus capek memikirkan hari esok? Sedangkan hidup dan tidak besok kita nggak tahu. Jadi artinya monggo silahkan pikirkan, cemas nggak apa-apa, tapi jangan sampai berlebihan. Ketika kamu cemas berlebihan tentang hari esok, itu sama dengan kamu tidak percaya dengan adanya Tuhan itu sendiri. Sesimpel itu. Oke, biasa ya videonya nggak pernah saya edit, jadi ya segala suara akan kedengaran di sini. Oke. Lanjut lagi di sini, Pisces, untuk masalah pekerjaan kamu ya di sini ya. Saya kasih clue aja. Kenali, pahami situasinya dulu. Di dalam masalah karir itu kamu pahami dulu situasinya. Apakah dalam pekerjaan kamu ini di bulan ini yang membuat kamu nggak nyaman itu disebabkan oleh lingkungan, aturan, ya, aturan dari perusahaan tersebut, atau mungkin dari dirimu sendiri yang terlalu overthinking, yang terlalu berasumsi negatif dengan orang. Ini harus kamu pelajarin dulu, gitu. Kenapa? Saya ngerasa ada cukup banyak di antara kamu yang kayaknya punya pemikiran pengen pindah kerja, atau mungkin cari kerjaan lain, atau mungkin pindah tempat, kayak gitu. Karena kamu ngerasa tertekan, ya, tertekan dengan keadaan di lingkungan pekerjaan itu sendiri. Kamu ngerasa capek aja, bahwa saya ngerasa gini loh, ada di antara kamu itu, kamu sudah berusaha kerja keras, ya mengerjakan apa yang harus dikerjakan, cuman kok ya hasilnya tuh kayak disepelein gitu loh, kayak nggak dianggap gitu loh, ya mungkin karena ya, makanya tadi poinnya adalah please pahami dulu situasi dan kondisimu. Saranku ya untuk bulan ini aja, untuk Pisces, hati-hati dalam masalah pekerjaan, terutama kalau kamu punya pikiran mau pindah kerja atau cari kerjaan yang baru.
Hati-hati langkahmu. Itu aja. Kamu pahamin dulu nih situasi kamu ya. Sorry ya. Kondisiku lagi kurang fit juga sih sebenarnya. Karena lagi musim pancaroba di daerah saya, Lur. Hujan panas, jadi batuk, flu, pilek, demam tuh dari awal bulan Agustus kerasa banget, banyak yang kena. Lanjut ya. Jadi itu tadi ya, Lur ya. Ya semoga kamu bisa memahami itulah ya. Karena saya khawatir banget kalau kamu terbawa emosi, ya, terbawa kekecewaan, terbawa kekesalan. Ini kalau kamu salah langkah di bulan ini, kamu sendiri yang akan berabe gitu loh ya, berantakan. Ya, please, untuk masalah karir, kamu harus capai dulu ketenangan, kamu harus tenang dulu di sini, kamu belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu loh. Ya, amati dulu pekerjaan kamu, jangan buru-buru pergi atau pindah kalau ada di antara kamu yang punya rencana kayak gitu ya. Tak minum dulu lah ya, bentar ya. Ya, saya juga minta doanya ya Lur ya, biar ya semoga saya cepat tetap sehat ya, biar bisa ngereading terus. Oke, saya jelaskan lagi, saya lanjutkan lagi dalam masalah pekerjaan. Memang hawa bulan ini berat ya, capek banget. Saya nggak tahu, memang ini bukan cuman Pisces loh ya, tapi hampir merata. Saya juga loh, walaupun saya hanya sebagai host kayak gini, ya aktivitas saya yang lain pun juga ngerasa capek banget, kayak chaos banget kayak gitu. Tapi ya ini ujian bulan ini ya memang kayak gitu loh. Hawanya berat. Semangat itu ada ya. Saya yakin kamu semangat banget sebenarnya dalam bekerja tuh semangat banget. Tapi itu tadi loh. Setiap yang kamu kerjakan tuh terasa hasilnya kayak kurang puas gitu, tidak memuaskan kamu. Ya, atau mungkin tidak memuaskan atasan kamu. Kayak gitu loh, Lur. Selalu ada terus yang salah. Saya yakin siklus ini akan terlewati lah. Sedangkan kamu menghadapi tekanan atau situasi yang gak kondusif dalam dunia kerjaan kamu ini gak cuman kali ini doang. Kamu sudah melewati banyak fase yang berat sebelumnya dan kamu mampu gitu loh. Kenapa kalau sekarang ini kamu gak mampu gitu loh ya? Saya ngerti perasaan kamu memang, aduh, campur aduk lah kayaknya ya. Capek fisik iya, pikiran iya, batin iya, komplit. Ya, pokoknya komplit banget lah. Cuman ini tadi ya, satu ya. Ya, saya kasih tegas. Pisces harus jaga kesehatan kamu, kesehatan mental kamu terutama. Kesehatan mental kamu itu bisa kamu dapatkan dari melalui ibadah yang rajin. Ya semampu lah ya masalah ibadah tadi. Saya hanya mengingatkan ya, gitu. Ya, saya ngerti ini hanya sekedar kertas-kertas biasa, kartu-kartu biasa, tidak untuk diyakini, tidak. Cukup kamu dengerin suara apa yang saya sampaikan di sini, karena apa yang saya sampaikan di sini bukan dari kartu ini, tapi dari batin. Itulah kenapa saya reading itu lambat, nggak bisa setiap hari, kadang bisa kadang enggak, karena saya butuh persiapan Lur. Nggak semudah itu. Memang saya di sini cuma ngoceh, tapi apa yang saya sampaikan ini didengarkan banyak orang. Sempat saya salah ngomong apa nggak kacau gitu loh. Makanya saya benar-benar mempersiapkan dalam setiap readingan itu gitu loh ya. Jadi sorry untuk teman-teman yang mungkin cukup lama nunggunya ya gitu ya. Jadi saranku sih untuk masalah pekerjaan ya sebisanya kamu bertahan dulu ya, jangan buru-buru untuk bla 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 lah kayak gitu ya. Saya ngerti kamu capek banget, tapi aku yakin kamu bisa ngelalui ini semua. Lanjut. Ya lingkungan kamu pun juga ya gitu deh. Oke deh. Tapi gini sih ya. Oke, memang keadaan memang sedang tidak baik-baik saja ya dalam dunia perjalanan Pisces ini. Memang tidak baik-baik saja, saya ngerti itu. Cuman
yang sisi positifnya gitu loh. Saya yakin dalam diri kamu tuh semangat kamu tinggi banget untuk mencapai sesuatu. Kamu punya target, kamu punya tujuan, kamu punya planning di bulan ini. Kamu jangan kalah dengan keadaan, bro. Lur, please. Ya, ini hal positif yang saya tangkap dari Pisces adalah jati dirimu, kesemangatan, ya semangat dalam jati dirimu itu loh luar biasa. Agar semangat kamu ini bisa menjadikan senjata untuk kamu dalam mencapai sebuah tujuan, kamu harus iringi dengan spiritual tadi, yaitu peribadahan, ya. Karena perjalanan kamu di bulan ini tak semudah itu. Tantangannya cukup banyak, tapi saya yakin kamu bisa melalui itu. Ini Pisces loh, ya. Yang saya tahu Pisces itu mentalnya kuat. Asli. Gitu. Saya salut banget sama kamu yang mampu bertahan sampai hari ini. Lanjut lagi. Kemudian saya akan bahas untuk kamu yang single dulu deh ya. Untuk Pisces yang single, sebenarnya Pisces di sini sedang berusaha untuk move on ya. Saya ngerasa kamu lagi berusaha move on aja sih. Gitu. Jadi apa ya, di bulan ini Pisces itu tidak terlalu untuk masalah cinta-cintaan, nggak begitu banget lah gitu. Kenapa? Karena nggak tahu ya, saya ngerasa memori kamu tentang sesuatu yang sudah-sudah tuh seperti kerekam banget di bulan ini gitu loh. Jadi saya ya gini lah, clue-nya untuk Pisces yang single, kamu belum move on bener. Ya, kamu butuh move on lah ke depannya. Tapi ya masalah move on itu kan bertahap ya. Proses gitu loh. Kamu berusaha untuk melepaskan, melupakan, mengikhlaskan, tapi entah kenapa di bulan ini sering muncul nih dalam pikiran kamu tentang sesuatu yang sudah-sudah kayak gitu ya. Kemudian untuk kamu yang single, ya ini memang ada seseorang yang merindukan kamu ya. Tadi saya bahas di awal tadi ya. Vice versa, bisa Pisces yang single atau mungkin orang yang sudah ninggalin kamu kemarin ya. Ya memang pengen ketemu sih, saya nggak tahu pengen ketemu kamu aja di sini. Cuman kayak susah banget nih mau ketemu kamu gitu loh. Halang rintangnya banyak banget kayak gitu ya. Jadi clue-nya untuk kamu yang single ini, udah deh, kamu sayangi dirimu, cintai dirimu. Ya jangan sakiti dirimu hanya karena memorimu dari masa lalu. Ya, please ya sudah lalur. Waktu nggak bisa kita putar. Apa yang sudah kamu lalui, yang kamu lewati, kekecewaan kamu, ya dengan seseorang yang sudah ya sudahlah. Itu jadi pembelajaran kok. Kok ya ini loh, itu jadi pembelajaran kamu. Yang saya rasa kamu hari ini lebih dewasa dari sebelumnya. Pendewasaan kamu karena peristiwa dan segala masalah yang sudah kamu lalui dengan doi dan doi yang sebelumnya. Gitu loh. Makanya cintai dirimu. Ya, saya ngerasa kamu nih terlalu jauh gitu loh. Dengan dirimu sendiri terlalu jauh, Pisces. Kenapa sih? Ya. Daripada kamu mikirin yang nggak penting, enak pikirin diri kamu sendiri. Biar berisi gitu loh, badannya jadi kurus nih. Gara-gara mikirin terus ya. Ya sudah lah ya. Ya, untuk Pisces di bulan ini mungkin kamu butuh waktu untuk sendiri dulu, untuk menenangkan diri dulu. Ya satu sisi pengen banget punya pasangan, iya, pengen banget dapat pasangan yang serius gitu ya. Ini harapan Pisces tuh kayak gitu, pengen banget di bulan ini dapat pasangan yang serius. Karena banyak ya di antara Pisces yang single ini cukup matang, dalam arti matang nih, banyak di antara kamu itu sudah memikirkan tentang pernikahan, sudah memikirkan tentang hubungan yang sebenarnya gitu loh. Jadi Pisces ini nggak mau main-main loh di sini. Jadi kalau ada yang deketin Pisces, nggak semudah itu bro. Kenapa? Karena Pisces memang sedang mencari orang yang serius. Kenapa kok kayak gitu? Karena mungkin sudah waktunya. Gitu. Capek sebenarnya Pisces dengan orang yang datang, pergi atau datang cuma untuk main doang. Kayak gitu. Jadi ya memang agak susah deketin Pisces di bulan ini ya.
Karena memang kondisi Pisces memang lagi cari yang serius banget. Dan Pisces cukup peka juga di bulan ini tentang seseorang yang mau dekat sama Pisces gitu loh. Ya, mengenai tentang pemikiran kamu, masa depan kamu, pengennya nikah, pengen punya rumah tangga, pengen punya anak, istri, suami, ya itu hal positif. Kencangkan doa kamu ya Lur ya. Please kuatin doa kamu, ya gitu. Ya, yang penting satu sih, kamu harus move on dulu deh, ya itu aja PR-nya ya. Move on dan cintai dirimu, ya fokuskan ibadah kamu, udah itu aja poinnya untuk kamu yang single-single nih. Lanjut dalam hubungan Pisces di sini, ya ini masalah duit kok ya ribet, tertekan, kamu menjadi nggak tahu nih, saya ngerasa kamu kayak tertekan banget dengan masalah dua duit lagi ya dengan pasangan kamu nih. Pasangan kamu entah kenapa nih dua duit terus nih isinya gitu loh, capek ya. Ya ini vice versa sih ya, bisa Pisces bisa pasangan Pisces. Yang jelas seseorang ini jujur ya ngerasa tertekan gitu loh dengan namanya uang dan uang gitu ya. Seseorang ini bukan berarti dia tidak memikirkan tentang uang, enggak. Bukan berarti dia nggak mau kerja, nggak mau cari yang lebih, bukan kayak gitu. Ini orang lagi berusaha. Ya gimana seseorang ini bisa berusaha maksimal, sedangkan baru melangkah. Lu udah neken dia. Mana duitnya ini untuk ini lah, untuk ini lah, untuk itu lah. Inilah orang lagi jalan. Ini orang lagi mikirin gimana caranya cari duit lebih gitu loh. Ya sabarlah. Ya makanya direnungin lagi loh ya. Terkhusus ini yang sangat kuat ini tentang Pisces yang sudah nikah nih lah. Itu kondisinya. Ya. Jadi please kasih ruang dulu dah. Kasih ruang dulu. Kemudian jangan ngungkit tentang masa lalu lagi. Ini siapa yang kayak gini? Ini untuk yang Pisces punya pasangan mau nikah atau belum nikah sama aja masa lalu. Wis nggak usah ungkit-ungkitan lah. Capek gitu loh. Saya yang ngebaca aja capek. Apalagi kamu yang ngejalanin gitu loh. Udah waktunya ini mikir yang ke depannya. Ya, dalam hubungan Pisces yang belum menikah, ini vice versa bisa Pisces bisa pasangan Pisces, seseorang ini memang minta diseriusin. Kalau lu nggak serius lu jangan lanjutin hubungan ini. Itu aja. Udah nggak ada waktu main-main gitu, capek gitu loh. Ya. Oke, jadi tentang ya semoga kamu sadar lah ya. Ini vice versa. Semoga kamu bisa menyadari bahwa bukan gini loh. Saya ngerasa memang ada perubahan ya, ada perubahan dari sifat pasangan kamu di sini. Ya kamu ngerasakan itu ya. Karena ya ini campur aduk juga sebenarnya. Karena gini, ada sesuatu yang sedang dirasakan pasangan kamu ini. Ya ini tentang dirinya dia, diri dia sendiri. Mungkin ada permasalahan tentang keluarganya dia atau orang di sekitarnya dia, itu atau tentang dirinya sendiri ini lagi banyak pikiran gitu. Jadi ketika pasanganmu ini mengalami suatu perubahan sifat, sikap, atau mungkin karakter, kamu jangan langsung memvonis dia nggak baik gitu loh. Inilah pentingnya kedewasaan. Berpikirlah dulu gitu loh. Jangan jadi orang tuh malas mikir. Ya, orang yang malas mikir tuh yang manusia yang gampang memvonis. Itu orang malas mikir namanya. Gitu. Kalau orang mau mikir itu harusnya digali. Kenapa kok dia berubah? Ada apa dengan dia? Coba pelan-pelan ditelusurin gitu loh ya. Gitu loh. Karena jujur ini orang kayak ngerasa capek aja sih gitu loh, capek kemudian berpikir tentang waktu gitu. Sepertinya udah lama hubungan sama kamu ini tapi gitu-gitu doang. Ya kan? Sedangkan ini udah mikirin umur gitu loh, usia aku makin hari makin nambah, lu nggak ada serius-seriusnya, hubunganmu cuman kayak gini-gini doang. Ini anak orang butuh serius lah bro. Ya, makanya ya semoga lah kamu bisa menyadari hal inilah gitu. Yang penting ya kalau memang kamu serius, walaupun ya mungkin kamu secara persiapan untuk pernikahan itu belum siap,
alangkah baiknya kalau kamu kenalin dia dengan keluarga dulu deh. Saling mengenal keluarga dulu deh. Gitu loh. Kalau memang belum sanggup masalah finansial, biaya nikah mahal, bla bla, saya ngerti. Kenal keluarga dulu deh, dekat dengan keluarga dulu, saling memahami keluarga. Kenapa itu penting juga gitu loh ya. Jadi dalam fase tujuan kamu ke depannya ini, bukan hanya tentang pasanganmu aja yang harus kamu pahami, tapi kamu harus mengenal keluarga satu sama lain. Kenapa? Yang akan dinikahkan nantinya itu adalah kamu dan dia dan kedua belah pihak keluarga. Itu akan dinikahkan semua. Itulah yang disebut dengan ketemu dapat atau mendapat keluarga baru. Jadi pernikahan itu bukan tentang kamu dan dia saja, tapi di antara kedua keluarga itulah akan dinikahkan. Gitu. Makanya menjadi keluarga ini perlu kamu ingat, ya. Jadi udah waktunya mengarah ke jenjang lebih serius lagi ya. Semoga lah kamu bisa nyadarin ya. Begitu. Saya coba sampaikan aja nih unek-unek beberapa orang di sini ya, yang maunya tuh kayak gitu loh, biar kamu ngerti aja sih. Lanjut ya. Dan untuk kamu yang single yang belum menikah ini, sepertinya gini deh. Ya memang agak berat sih ya. Cuman ya semoga aja sih nggak terjadi ya sih. Semoga nggak terjadi karena seseorang ini kalau kamu nggak ada serius dengan dia ya dia akan pergi, gitu aja sih simpelnya. Jadi jangan salahkan dia. Kalau emang kamu sayang sama dia, cobalah untuk berbicara lebih serius sama dia lagi ya. Kayak gitu aja sih. Kemudian lanjut lagi di sini. Saya mundur sedikit untuk kamu yang sudah nikah tadi ya. Masalah duit banyak kebohongan, itu clue-nya. Dalam hubungan rumah tangganya, ini ada masalah duit yang penuh dengan kebohongan. Sedih ditutup-tutupi. Sangat-sangat ditutup-tutupi. Saya nggak ngerti. Ya, mungkin untuk kebutuhan dia sendiri atau bla bla bla. I don't know, cuman hati-hati banget dengan masalah keuangan dalam rumah tangga. Keuangan rumah tangga kamu harus hati-hati di bulan ini. Kamu harus pantau. Ya. Gitu. Bukan berarti nggak percaya, enggak. Ini apa yang saya bahas ini yang menyesuaikan kondisi masing-masing loh ya. Gitu. Mungkin ada di antara kamu yang berpikir, lah, dikiranya kamu tuh nggak percaya sama pasangan lah, inilah itulah gitu loh. Ya saya cuma menyampaikan clue aja sih. Memang kondisi dalam hubungan rumah tangga Pisces, miskomunikasi masalah duit gitu. Karena seseorang ini ngerasa capek, dia sudah kerja, ya kerja, tapi duitnya entah kemana gitu loh. Ini akhirnya jadi ribut. Tapi lagi-lagi karena Piscesnya itu orang yang nggak mau ribut, akhirnya mendem, pendem sendiri nih. Ya porah. Akhirnya apa? Kamu ngerasa sakit, gitu kan? Ya. Coba deh diobrolin ya masalah ini ya nantinya ya. Ya apapun yang saya bahas di sini menyesuaikan situasi masing-masing loh ya. Oke, pahami ini sifatnya general. Kadang sering tak sampaikan di awal video tentang general, masih ada juga orang yang nggak paham. Cuman ya wes lah, namanya juga netizen. Oke. Jadi dalam hubungan Pisces ini ya seberat apapun badainya, lagi-lagi dan lagi upaya untuk memperbaiki ini masih kerasa banget ya dalam hubungan ini. Jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk mulai menata ulang dan membuka lembar baru untuk tujuan yang jauh lebih baik ke depannya. Itu sih clue positifnya ya. Oke, ini yang bisa saya bahas untuk Pisces. Kita jumpa lagi the next time ya. Semoga teman-teman semua harus menjaga kesehatan ya, please, terutama kesehatan mental kamu ya. Terakhir, sembahyang ibadah malamnya yuk mulai dijalanin lagi ya. Itu untuk kamu sendiri sebenarnya, manfaatnya untuk kamu sendiri, bukan untuk saya hanya sekedar mengingatkan saja. Oke lur, sehat-sehat ya, bye bye semua.